Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai manajemen persediaan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Eko Sudarso STMN. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Langsung saja ke materi, yaitu manajemen persediaan atau manajemen inventory. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena ada 3 bagian modal kerjanya. 1. Jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Aktiva selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dan yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Macam persediaan, ada perusahaan dagang, perusahaan industri, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan. Perusahaan industri yaitu terbagi jadi 3. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Manajemen persediaan ada beberapa bagian. Yang satu, intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Dan yang keempat, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Dalam persediaan, maka semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Yaitu ada manajemen persediaan. 1. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing, maka biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal sendiri, maka opportunity cost, biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas kehausan, memperkecil keuntungan perusahaan. Dan yang kedua yaitu jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Maka akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualannya turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, turunnya laba. Dan ada faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan, yaitu 1. Tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan, maka persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, maka persediaan bisa diatur. Dan yang ketiga, lamanya proses produksi. Proses lama, maka BDP tinggi. Dan yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, maka persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, maka persediaan relatif rendah. Barang musiman, maka persediaan tinggi pada musimnya. Dan yang kelima, lamanya pembelian dan pengiriman. Tingkat perputaran persediaan, yaitu
tingkat perputaran persediaan barang dagangan dengan rumus inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata sama dengan berapa kali hasilnya, atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata sama dengan berapa kali hasilnya, atau persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Hari rata-rata barang disimpan di gudang atau sama dengan 365 hari dibagi inventory turnover sama dengan berapa hari. Dan selanjutnya itu kembali ke contoh soal. Jika persediaan barang per 1 Januari 2008 Rp 20 juta rupiah dan pembelian selama tahun 2008 Rp 380 juta rupiah dan persediaan barang akhir tahun 2008 Rp 40 juta rupiah. Hitunglah inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Jawabannya yaitu harga pokok penjualan yaitu Rp 360 juta, rata per BD sama dengan 20 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah dibagi 2, maka hasilnya 30 juta rupiah. Inventory turnover sama dengan 360 juta dibagi 30 juta sama dengan 12 kali. Hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 365 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari. Untuk menilai tingkat efisiensi rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran rasio tahun lalu industri rasio. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang yaitu ada persediaan barang dagangan, ada pengandaliannya yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, dan selanjutnya itu harga. Persediaan pada manufaktur atau bahan baku. Berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jika jumlah bahan baku kurang dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka menghambat jalannya proses produksi. Dan yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. 1. Jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. 2. Dibeli secara bertahap. 3. Pembelian dengan economical order quantity. Dan yang keempat itu just in time atau JIT. Pembelian sekaligus. Ada keuntungannya. 1. Frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. Dan yang kedua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Dan yang ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Dan yang keempat, proses produksi dapat berjalan lancar. Dan ada beberapa kerugiannya yaitu biaya simpan tinggi. 2. Perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Pembelian bertahap yaitu keuntungannya biaya simpan menjadi kecil, kerugiannya biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Dan selanjutnya yaitu economical order quantity. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Economical order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Recruitment cost atau carrying cost sama dengan carrying cost yang termasuk ordinary cost recruitment
biaya selama satu persiapan. Persiapan yang diperlakukan untuk pesanan, penentuan besarnya kualitas, kuantitas yang akan dipesan. Yang nomor 2 yaitu biaya pengiriman pesanan, yang ketiga biaya penerimaan barang, dan yang keempat biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost, 1 biaya sewa gudang, 2 biaya pemeliharaan, dan yang ketiga biaya untuk menimbang barang, dan yang keempat biaya asuransi, dan yang kelima biaya modal. Syarat pembelian dengan economical order quantity yaitu ada 3. Harga pembelian per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat yang dibutuhkan, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Dan yang terakhir yaitu just in time atau JIT. Ada beberapa bagian. 1. Persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Dan yang kedua, tidak ada persediaan mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan dari JIT yaitu 1. Sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat, dan yang kedua pembelian dengan efisiensi tinggi, dan yang ketiga pemasok yang dapat diandalkan pengolahan dan yang keempat pengolahan yang efisien. Mohon maaf bila ada kesalahan dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.